Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik, masih bersama dengan saya dan juga rekanita saya yaitu Hayatul Mukaromah. Silakan untuk mengucapkan salam rekanitaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar? Baik. Oke, alhamdulillah sangat baik ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya di sini sebagai moderator sekaligus penanya, tentunya dan bersama rekanita saya yaitu sebagai pemateri. Hal yang akan kita bahas yaitu tentang aliran Mu'tazilah, dan poin-poin yang akan kita bahas yaitu sejarah kemunculan aliran Mu'tazilah, tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah, dan juga metode pemikiran Mu'tazilah. Baik, rekanita Hayatul Mukarramah, mari mulai kita bahas. Boleh dijelaskan sedikit tentang aliran Mu'tazilah ini? Silakan. Baik ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah kemunculan aliran Mu'tazilah, kemudian tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah, serta pemikiran aliran Mu'tazilah sebagai berikut. Yang pertama adalah sejarah kemunculan aliran Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil Ibnu Atha, yang memunculkan aliran Mu'tazilah sebagaimana yang kita ketahui, yaitu ketika Wasil Ibnu Atha memisahkan diri dari pengajian gurunya, yaitu Hasan al-Basri, di Masjid Basrah. Waktu itu, Syekh Hasan ditanya salah satu jamaah tentang posisi pelaku dosa besar. Belum sempat Syekh Hasan menjawab, Wasil lalu menjawab bahwa pelaku dosa besar itu bukan muslim sempurna, bukan pula kafir sempurna, atau yang lebih dikenal dengan istilah manzilah baina manzilatain. Setelah mengemukakan pendapatnya tersebut, Wasil memisahkan diri ke bagian lain daripada masjid itu, diikuti oleh sahabatnya yang bernama Amr ibnu Ubaid. Kemudian Syekh Hasan berkata, "I'tazala anna Wasil." Semenjak itu Wasil dan kawan-kawannya disebut Mu'tazilah. Selanjutnya ada pun nama-nama lain dari Mu'tazilah, yaitu kaum Ahlussunnah wal Jamaah menamakan mereka dengan kaum Mu'attilah, yakni golongan yang menafikan sifat Tuhan. Mereka berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat yang berdiri sendiri pada zat. Ada pula yang menjuluki dengan istilah kaum Al-Qadariyah. Mengapa demikian? Karena mereka menganut paham bahwa manusia memiliki kebebasan berhak, berkehendak, dan kemampuan berbuat. Selain itu, ada pula yang menanamkan dengan al-wa'idah. Karena mereka mengajarkan paham bahwa ancaman Tuhan terhadap orang-orang yang tidak taat pasti berlaku. Kaum Mu'tazilah sendiri sebenarnya menamakan golongan mereka dengan sebutan Ahlu al-Adli wa Tauhid, yakni golongan yang mempertahankan keadilan dan keesaan Tuhan. Sebutan ini lebih mereka sukai karena bersumber dari dua ajaran pokok, yaitu Al-Adlu dan Al-Tauhid. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang tokoh-tokoh Mu'tazilah. Tokoh-tokoh Mu'tazilah di Basra yang pertama yaitu Wasil Ibnu Atha. Ia dilahirkan di Madinah dan kemudian menetap di Basra. Ia merupakan tokoh pertama yang melahirkan aliran Mu'tazilah. Nah, karenanya ia diberi gelar kehormatan dengan sebutan Syekh al-Mu'tazilah wa Qadimuha, yang berarti pemimpin sekaligus orang tua dalam Mu'tazilah. Yang kedua, Abu Huzail Muhammad ibnu Huzail ibnu Ubaidillah ibnu Makhul al-Alaf. Ia lahir di Basrah tahun 135 dan wafat tahun 235 Hijriah. Ia lebih populer dengan panggilan al-Alaf karena rumahnya yang dekat dengan penjualan makanan ternak. Gurunya bernama Utsman al-Tawil, salah seorang murid Al-Wasil ibnu Atha. Nah, yang ketiga, Ibrahim ibn Yasar ibn Hani al-Nazam. Tahun kelahirannya tidak diketahui dan wafat tahun 231 Hijriah.
Ia lebih populer dengan sebutan Al-Nazam. Selanjutnya yang keempat yaitu Abu Ali Muhammad ibn Ali al-Jubai. Dilahirkan di Juba, sebuah kota kecil di provinsi Khuzestan, Iran, tahun 135 Hijriah dan wafat tahun 267 Hijriah. Panggilannya akrabnya ialah Al-Jubai, dinisbatkan kepada daerah kelahirannya di Juba. Ia adalah ayah tiri dan juga guru dari pemuka Ahlussunnah wal Jamaah Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Berikut tokoh-tokoh lain. Yang pertama adalah Bashir al-Mu'tamir. Ia merupakan pendiri Mu'tazilah di Baghdad. Yang kedua, Abu al-Husain al-Khayyat. Ia pemuka mengarang buku Al-Ittisar yang berisi pembelaan terhadap serangan Ibnu al-Rawandi. Yang ketiga, Jarullah Abul Qasim Muhammad Ibnu Umar. Ia lebih dikenal dengan panggilan Az-Zamakhsyari. Ia lahir di Khawarazm, sebelah selatan lautan dengan Kauzem, Iran. Ia tokoh yang telah menelurkan karya tulis yang monumental yaitu Tafsir Al-Kashaf. Selanjutnya yang keempat, Abu Hasan Abdul Jabbar Ibnu Ahmad Ibnu Abdullah Al-Hamzani Al-Asadi. Ia lahir di Hamazan, Khurasan dan wafat di Rai Tahiran. Ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Qadi Abdul Jabbar. Ia hidup apa adanya pada masa pengembangan dan menghidupkan paham-paham Mu'tazilah melalui karya tulisnya yang sangat banyak. Di antaranya yang cukup populer dan berpengaruh adalah Syarah Usul Al-Khamsah dan Al-Mughni fi Ahwali wat Tauhid. Lanjut tahap selanjutnya tentang metode pemikiran Mu'tazilah yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, Tauhid. Dalam pengesaan Tuhan, kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat yang berdiri sendiri di luar zat, karena akan berakibat banyaknya yang qadim. Mereka juga menolak sifat-sifat jasmaniyah atau antropomorfisme bagi Tuhan karena akan membawa tajsim dan tasbih. Yang kedua, Al-Adl. Keadilan Tuhan menurut Al-Mu'tazilah mengandung arti bahwa Tuhan wajib berbuat baik dan terbaik bagi hambanya. Atau al-salah wal-aslah, Tuhan wajib menepati janji, Tuhan wajib berbuat sesuai norma dan aturan yang ditetapkannya. Dan Tuhan tidak akan memberi beban di luar kemampuan hambanya. Selanjutnya, Al-Wa'd wa Al-Wa'id. Kaum Mu'tazilah meyakini bahwa janji dan ancaman Tuhan untuk membalas perbuatan hambanya pasti akan terlaksana. Ini bagian dari keadilan Tuhan. Selanjutnya, Al-Manzilah baina manzilatain. Tempat di antara dua tempat. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin yang berdosa besar statusnya tidak lagi mukmin dan juga tidak kafir. Ia berada di antara keduanya. Doktrin inilah yang kemudian melahirkan aliran Mu'tazilah yang digagas oleh Wasil Ibnu Atha. Yang terakhir, Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Pemerintah melaksanakan perbuatan baik dan larangan perbuatan mungkar ini merupakan kewajiban dakwah bagi setiap orang Mu'tazilah. Jadi, itulah sedikit penjelasan mengenai aliran Mu'tazilah. Semoga bermanfaat. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari Rekanita Hayatul Mukarramah tentang sejarah kemunculan aliran Mu'tazilah, tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah, dan juga metode pemikiran Mu'tazilah tentunya. Dan di sini ada sedikit pertanyaan Mbak Hayatul Mukarramah seputar aliran Mu'tazilah, yaitu apakah masih ada aliran Mu'tazilah di zaman kita ini? Baiklah, ini ada pertanyaan.
Apakah masih ada Mu'tazilah di zaman kita ini? Akan kami jawab, ya ada, namun bukan dengan nama Mu'tazilah. Mereka tidak dipanggil dengan nama Mu'tazilah, namun mereka membawa pemahaman tentang Mu'tazilah, dan mereka sama seperti Mu'tazilah, serta mengagungkan Mu'tazilah. Namun terkadang orang-orang ini memiliki semua pemahaman Mu'tazilah yang disebut al-usul al-khumsah, 5 landasan, dan terkadang hanya sebagian usulnya saja, karena Mu'tazilah memiliki 5 landasan. Barang siapa yang menerapkannya dan meyakininya, maka ia seorang Mu'tazili 100%. Oke, itulah tadi jawaban tentang apakah Mu'tazilah masih ada di zaman kita ini. Dan jawabannya yaitu masih ada. Akan tetapi mereka tidak dengan nama Mu'tazilah dan tidak dipanggil dengan nama Mu'tazilah. Namun mereka membawa pemahaman Mu'tazilah dan mereka sama seperti Mu'tazilah dan juga mengagungkan Mu'tazilah. Baiklah, sekarang untuk pertanyaan yang terakhir Mbak Ayatul Mukarramah, yaitu bagaimana sih peran konsep kaum Mu'tazilah pada modernisasi Islam ini? Silakan. Al-Asy'ari pada mulanya termasuk pengikut aliran Mu'tazilah sampai beliau berumur 40 tahun. Kemudian pada akhirnya beliau membentuk orak pemikiran yang berbeda dari ketiga aliran tersebut. Beliau berusaha memadukan keduanya dengan tetap berpedoman bahwa akal harus tunduk pada nas. Metode Al-Asy'ari ini diikuti oleh ulama yang datang setelahnya dan menisbatkan pendapat-pendapat mereka kepada Al-Asy'ariyah. Mereka inilah yang berperan dalam mengembangkan pendapat-pendapat Al-Asy'ari dengan menggunakan dalil-dalil logika yang rasional menghampiri kerasionalan Mu'tazilah. Tokoh tersebut diantaranya yaitu Al-Baqillani, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali sebagai aliran jalan tengah antara kaum Mu'tazilah yang rasionalis, metaforis, dan kaum ahli hadis yang ekstrem, tekstualis. Oke, jadi itulah tadi peranan konsep kaum Mu'tazilah pada modernisasi Islam ini, yaitu dengan menggunakan metode Al-Asy'ari lalu diikuti oleh ulama yang datang setelahnya dan menisbahkan pendapat-pendapat mereka kepada Al-Asy'ariyah. Mereka inilah yang berperan mengembangkan pendapat-pendapat Al-Asy'ari dengan menggunakan dalil-dalil logika yang rasionalis menghampiri kerasionalan Mu'tazilah dan tokoh tersebut yaitu Al-Baqillani, Al-Juwaini, dan juga Al-Ghazali. Baiklah, saya rasa cukup untuk pembahasan aliran Mu'tazilah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan senantiasa dapat diambil hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, di sini saya sebagai moderator dan juga rekanita saya Hayatul Mukarramah sebagai pemateri. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan di dalam diskusi kita ini, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.